Apa yang disebutkan oleh Imamuna Gurunda itu benar ya? Iya ya. Ya, oleh gurunya Bang Teja itu kan Iya. sebenarnya beliau sudah benar itu sejak awal. Iya. Mana kitabnya? Mana tes DNA-nya? Sekarang sudah ada tes DNA. Biarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Jangan marah-marah, jangan emosi. Dengan adanya rambut bisa diperiksa, ya kawan. DNA ente kemana, DNA Nabi kemana, saudara? Takbir, Allah Akbar. Juga yang ingin saya katakan sampai saat ini Bang Teja itu dari para kibin-kibin ya yang mendukung Balawi itu tidak ada yang bisa untuk mematahkan daripada pertanyaan-pertanyaan dari tesis saya. Ya, jadi mereka berbuat narasi, dikirim kitab mau membakar, tapi tidak menjawab isi kontennya, tidak menjawab isi tesisnya, tidak menjawab isi kitabnya. Ada yang ngomong Kiai Lutfi Basori itu bahwa ini kitab tidak berharga, tidak berarti, tapi tidak menjawab isinya. Dari mulai Gus Naji, kemudian dari Ki Kurtubi, kemudian dari kiai yang lain, Ustadz Idrus Romli, nah kemudian dari Ustadz Abdul Somad, Kiai Abdullah Mokhtar, kemudian Kiai siapa lagi, Kiai Sukron Makmun dan sebagainya, Gus Fahrur, nggak ada semuanya yang bisa jawab tesis saya itu. Ya, Gus Baha juga. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab fatwanya itu sudah memberikan sebuah statement ilmiah bahwa saya dapat memastikan, hampir memastikan bahwa turun Nabi tidak ada yang berzina, tidak ada yang melakukan pergaulan bebas dengan sesama jenis, tidak ada yang murtad. Nah ini sudah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab fatwanya. Sementara orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, dalam keluarganya ada yang berzina, ada yang melakukan pergaulan bebas sesama jenis, ada juga yang minum khamr, ada yang berjudi, ada yang membunuh dan lain sebagainya. Sungguh ini sebenarnya adalah alamatun wadihatun bahwa bi annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam upaya, berbagai macam usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka untuk agar tetap dipercayai sebagai keturunan Nabi, tetapi mereka tidak bisa menjawab daripada tesis ilmiah saya, tesis ilmiah daripada Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ihya, Gus Abdul Muthalib, ya, siapa yang dari Madura itu, kemudian dari Gus Ja'far dan lain sebagainya. Sementara mereka masih tetap ingin dipercayai sebagai keturunan Nabi. Nah, kemudian tes DNA tidak mau, padahal ulama-ulama dari kalangan mereka yang ada di Yaman itu sudah tes DNA dan itu yang tidak jadi masalah. Walaupun tidak terbukti sebagai cucu Nabi, ya tidak apa-apa gitu. Ataupun tes DNA-nya melenceng, tetap mau ngakui, ya tidak apa-apa. Tetapi orang lain sudah mengetahui mereka bukan cucu Nabi. Bahwa Umar bin Hafid itu bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Bahwa Bapak Rizik bin Syihab bukan turunan Nabi. Bahwa Bapak Taufik Segaf bukan turunan Nabi. Bahwa Bapak Lutfi bin Yahya bukan turunan Nabi. Bahwa Bahar bin Smith bukan turunan Nabi. Ini masyarakat sudah tahu. Nah, dari kiai-kiai kita itu, Bang TJ, ada yang mereka ketika sudah memahami itu memberikan sebuah kalimat, ada yang tidak mau menyebutkan atau mengungkapkan apa yang telah menjadi sebuah keyakinan itu karena teposeliro, karena mereka menjaga hati dan lain sebagainya. Tapi kalau semuanya menjaga hati, tidak ada yang seperti Gus Aziz Jazuli, seperti saya, seperti Kiai Nur Ihya, nanti kebenaran itu akan terpendam. Maka kita menghargai kepada kiai-kiai yang mereka tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat walaupun mereka sudah mengerti dan meyakini bahwa Ba'alawi itu, Habib-Habib itu bukan cucu Nabi. Bahkan ada yang dia sudah tidak percaya kepada Ba'alawi sebagai cucu Nabi, di saat yang sama terlihat kalau ada acara dia itu masih bersama para Ba'alawi ini. Ini adalah kebijaksanaan ya yang dimiliki oleh para kiai-kiai kita gitu. Ada juga yang izin dulu Bang TJ sama saya. Kiai saya izin saya begini-begini, bahkan ada yang izin mencaci saya. Izin saya mencaci kiai, nanti jangan ditanggepin, jangan marah karena kita ini hanya menjaga
hubungan dengan mereka. Kalau kiai kan teman saya nggak marah, tapi kalau mereka ini bahaya katanya. Ada yang semacam itu. Jadi apa namanya, kita memahami, walaupun kita juga berharap semua ini berjalan begitu agak cepat ya, tetapi kita menghargai, dan sunatullahnya memang dari zaman dulu sebuah kebenaran apabila dia itu harus diungkapkan berkaitan dengan banyak sekali hati, banyak sekali hubungan sosiologis, ini tidak akan begitu berjalan cepat. Tetapi yakinlah bahwa apapun yang diusahakan oleh mereka ini tidak akan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala jika atau kecuali mereka menyadari bahwa memang kita bukan turunan Nabi. Jangan lagi memaksa-maksa orang untuk mengakui bahwa Mbak Alawi ini, Habib ini turun Nabi. Ya udah, berjalan aja. Siapa yang mau percaya ya silahkan. Yang tidak percaya ya enggak apa-apa. Nah, kalau sudah begini, ini saya kira Balawi akan tidak semakin terpuruk tiap hari, makin terpuruk tiap hari, makin terpuruk. Sekarang ini, walaupun mereka tiap hari memperlihatkan kita masih banyak pengikut, kita masih banyak orang yang hadir dalam acara, itu nanti lama-lama akan capek. Karena usaha itu usaha yang mobilisasi, usaha yang dipaksakan, tidak netral, tidak itu secara alamiah, gitu. Iya, karena keinginan sendiri. Nah itu semakin mereka seperti itu, mereka semakin akan merendahkan diri di hadapan bangsa Indonesia dengan acara besar. Gitu. Tentu habis miliaran kan acara-acara yang di beberapa tempat mengadakan acara besar, ada dari Yaman datang, itu akan capai sendiri. Itu akan semakin orang yang mencibir ya tetap mencibir. Orang yang sudah paham bukan cucu Nabi ya tetap dia bukan cucu Nabi. Artis-artis sekarang masa cucu Nabi minta syafaat pada artis-artis, pakai influencer, ya pakai Deddy Corbuzier, ada yang pakai artis muda, ada yang Ivan Gunawan. Ini kayak iklan baju pengantin jadinya kan. Nah yang seperti itu semakin diusahakan, semakin dilakukan, ya semakin cepat hati kaum muslimin bangsa Indonesia ini akan, oh benar kalau begini nih, maksa-maksain begitu, usahanya jadi terlihat begitu nyata di hadapan publik. Nah, ini benar-benar bukan keturunan Nabi gitu. Akhlaknya seperti itu, memaksakan. Juga yang ingin saya katakan sampai saat ini Bang TJ itu dari para kibin-kibin ya yang mendukung Balawi itu tidak ada yang bisa untuk mematahkan daripada pertanyaan-pertanyaan dari tesis saya. Ya, jadi mereka berbuat narasi, dikirim kitab mau membakar, tapi tidak menjawab isi kontennya, tidak menjawab isi tesisnya, tidak menjawab isi kitabnya. Ada yang ngomong, Kiai Lutfi Basori itu, bahwa ini kitab tidak berharga, tidak berarti, tapi tidak menjawab isinya. Isinya di situ satu, bahwa Fakih Muqaddam fiktif. Jawab dong, mana bukti Fakih Muqaddam tidak fiktif? Kitabnya yang abad ke-6, 650 dia wafat. Mana kitabnya? Abad ke-7, ada enggak? Ya itu kan harusnya begitu. Ini bukan, ini nahu sorobnya pada salah. Mana yang salah? Tulis, nanti saya ambil. Kalau misalnya nanti memang salah, misalnya dalam penulisan, ya kita tinggal ketik aja. Yang orang namanya penulis itu kadang-kadang ada salahnya. Tapi jangan sampai kamu nyalain padahal kamu yang salah karena nggak bisa baca kitab, kan? Itu jadi dari para kiai-kiai, tokoh-tokoh yang membela Balawi tidak ada satupun yang bisa untuk menjawab. Mereka rungkan semua. Dari mulai Gus Najih, narasi-narasi aja, tidak ada jawaban yang bisa mematahkan tesis. Kemudian dari Ki Qurtubi nggak ada jawaban. Jawabannya ada, tetapi jawabannya tidak bisa untuk menjawab daripada pertanyaan saya. Tidak ada dia membawa kitab abad ke-5 tentang nasabnya Ubaid yang katanya anak Ahmad bin Isa. Tidak ada dia membawa kitab sejarah yang menyebutkan Ubaid ini orang benar gitu, bukan orang fiktif. Nggak ada. Kemudian tidak ada kitab nasab yang lebih tua daripada Syajarah Mubarakah yang menyebut Ubaid ini sebagai anak Ahmad dan dia mempunyai anak Alwi. Kemudian dari kiai yang lain, Ustadz Idrus Romli, nggak ada jawaban dia. Itu katanya yang membatalkan nasab tidak bisa membaca kitab. Ente yang nggak bisa baca kitab. Ente lawan Wahabi, ya Wahabi banyak yang nggak bisa baca kitab. Ente bisa menang. Tapi lawan orang Banten belum tentu ente, ya kan? Nah kemudian dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mertentang nggak ada dalil sama sekali dia. Karena memang dia, mohon maaf ya, menurut saya ya memang nggak paham sama sekali tentang ilmu nasab, nggak paham juga mungkin cara membaca kitab yang tidak ada harokatnya.
Kemudian siapa lagi itu, Kiai Abdullah Mokhtar, dia berusaha membuat jawaban menggunakan kitab berbahasa Arab, tapi jawabannya tidak ada yang bisa menjawab daripada mana kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyebut Ubaid itu sebagai anaknya Ahmad. Kemudian Kiai siapa lagi, Kiai Syukron Makmun dan sebagainya, Gus Pahrur, nggak ada semuanya yang bisa jawab tesis saya itu. Ya, Gus Baha juga. Kemudian siapa lagi itu ya yang membela-bela itu, semuanya tidak ada satupun kiai-kiai yang membela Balawi itu yang mampu untuk menjawab tesis saya. Dan seharusnya itu kata saya berikan sebuah pilihan, nggak usah itu nyari-nyari yang nggak ada lah, coba istikharah saja. Saya yakin namanya kiai kan dulunya ada mujahadah, ada riyadhah ketika mereka ada di pondok pesantren. Coba diasah kembali itu batinnya, jiwanya, riyadhahnya, kemudian istikharah. Kalau istikharah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, nanti Allah akan memberikan alamatul khair, tanda-tanda yang baik kepada mereka untuk bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Atau saya kasih masukan, baca aja yang banyak, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Insyaallah Allah akan membuka kepada hati kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Atau saya beri lagi wiridan nih, kiai-kiai takut lupa nih, karena kebanyakan kiai-kiai ini inginnya membela saja, kemudian lupa akan pelajaran-pelajaran dalam kitab kuning. Coba setelah sholat qabliyah subuh, taruh dadanya, tangan kanan ini di dada, kemudian baca ya Fattahu ya Fattah 70 kali. Insyaallah Allah akan memberikan isyaratan ilahiyatan untuk mengetahui ainal haq wa ainal batil. Bainal haq wal batil itu akan nampak sekali. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Kata Allah yang tadi ayat itu dibaca pertama kali oleh bangsawan Samudra Pasai Tengku Iqbal Johar di awal tadi. Wa qul ja'al haq wa zahaqal innal batila kana zahuqa. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa jangan langsung mubahalah, Kiai. Tolong diingatkan, jangan langsung melaknat, minta laknat Allah, jangan, bahaya. Ini saya nggak mau itu. Saya kasihan sama kibin-kibin itu ya. Kibin-kibin Gus Ajis nih, Bang TJ yang sering nyuruh orang mubahalan ya sama Mas Rifi Zulkarnain itu. Ini dari misalnya saya sudah sering memberikan sebuah gambaran. Kita sudah tahu ini korek nih. Saya masukkan ke kantong. Saya doang yang tadinya melihat bahwa kantong ini ada isinya korek. Saya tahu ini korek, kemudian ada kibin. Saya tidak percaya itu korek. Ayo kita bermubahalah. Kalau saya salah, maka saya siap dilaknat Allah. Lah, kalau saya terima, ini saya zalim, orang saya udah tahu ini ada korek. Kita mubahalah pada orang yang tidak tahu. Nah, ini yang kita sayangkan juga kepada para kibin. Kepuntang-puntang tuh mereka untuk apa sih? Apa sih untungnya mereka? Wih, katanya membela nasab Nabi. Bela nasab Nabi menjaga. Jangan sampai nasabnya Rasulullah dimasuki oleh orang-orang yang mengaku-ngaku. Padahal dia bukan. Dibegal, ya. Kalau istilah keren zaman sekarang dibegal. Dibegal, iya begitu. Nasabnya dibegal. Jangan sampai nasab Nabi dibegal orang, gitu. Itu jaga. Sama. Kata kibin, saat kami membela nasab Rasulullah, membela cucu Rasulullah. Dia bukan cucu Rasulullah. Kalau cucu Rasulullah, DNA-nya haplogrupnya J1, harus ada subklad L859, harus ada subklad keturunan Sayyidina Ali, yang keturunan Sayyidina Ali itu harus ada FGC 10500. Kalau dia ngaku turunan Husain nih, kayak Balawi nih, kalau diambil itu rambutnya, diuji DNA harus ada JFGC 30416. Mereka nggak ada. Dari mana? 5 tahun yang nggak ada. Ya kami punya daftar tes DNA Balawi. Wah, cuma ada 7 tuh. Yang 7 itu yang ada di Family Tree DNA yang dibuka. Kita itu bisa melacak seluruh orang-orang Balawi yang tes DNA. Baik yang dibuka secara publik maupun tidak dibuka secara publik. Jadi mereka ada yang tidak mau diketahui Bang TJ tes DNA, tapi nggak mau diketahui tes DNA. Maka kemudian akunnya itu di privat, tidak di publik. Nah, tetapi kita mempunyai cara untuk bisa mengetahui itu. Kalau misalnya di antara kita, misalnya Gus Ajis ini udah tes DNA, nah dia kan bisa masuk tuh ke Family Tree DNA.
ya bisa kemana-mana di dalam dia. Tapi kalau misalnya yang belum tes DNA, kayak Bang TJ misalnya belum tes DNA, bisa ngelihat di family tree DNA, itu bisa hanya melihatnya yang di publik. Jadi Betul. yang di publik itu bisa dilihat, itu ada nama Balawi 7. Tapi kalau orang yang sudah tes DNA, itu bisa masuk, kemudian melihat sepupu-sepupunya, ya keluar semua. Nah, Jadi kita punya data itu, data yang banyak sekali, bahwa memang Ba'lawi ini, haplogrupnya G, tidak ada penanda orang Arab, tidak ada penanda orang Quraisy L859, tidak ada penanda Sayyidina Ali JFGC 10500, tidak ada penanda Sayyidina Husain JFGC 30416, tidak ada sama sekali. Nah, tapi kalau kerajaan Yordan, keluarga kerajaan Yordan, keluarga kerajaan Imam Zaidiyah di Yaman, keluarga kerajaan Bani Qatadah di Mekah, keluarga kerajaan Bani Sulaiman di Hijaz, Mekah sekitar Taif, kemudian keluarga Bani Muhanna di Madinah, Bani A'raji di Madinah, yang dulu mereka ratusan tahun itu jadi raja terus. Ini mati, anaknya jadi raja lagi, mati, jadi raja lagi, mati. Jadi kan penulisannya itu secara berkesinambungan dan sangat penting untuk dicatat karena mereka akan mewarisi sebuah tahta gitu. Kemudian ulama pun menulisnya itu sangat hati-hati karena ini berkaitan dengan hak warisan daripada kerajaan, dan itu semua didata dengan rapi oleh para ahli nasab. Sekarang tes DNA semua udah, dan tes DNA-nya sama semua walaupun mereka saling bermusuhan. Kadang-kadang ada keluarga satu dengan lainnya bermusuhan, politiknya beda, tapi pas tes DNA sama DNA-nya. Nah, Bang TJ nih, Bang TJ, apa yang disebutkan oleh Imamuna Gurunda itu benar ya? Iya. Iya, oleh gurunya Bang TJ itu kan sebenarnya beliau sudah benar itu sejak awal. Ya. Mana kitabnya? Mana tes DNA-nya? Sekarang sudah ada tes DNA. Biarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Jangan marah-marah, jangan emosi. Dengan adanya rambut bisa diperiksa, ya kawan. DNA ente kemana, DNA Nabi kemana, saudara? Takbir, Allahu Akbar.